Selamat sore, apa kabar kawan-kawan semua? Pastinya dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Joy Una Bangun. Saya adalah mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana, Magister Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai topik tentang konflik dan negosiasi yang merupakan bagian dari mata kuliah kami, perilaku organisasi. Di sini saya dibimbing langsung oleh dosen saya yang bernama Ibu Dr. Elizabeth Syahan, SC MEC. Konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Secara luas, proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atas sesuatu hal yang diperdulikan oleh pihak pertama. Berikut kita akan membagi pandangan tentang konflik. Yang pertama itu ada pandangan tradisional atas konflik. Konflik dipandang sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara orang-orang, serta kegagalan dari para manajer. Konflik dipandang dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Yang kedua ada pandangan interaksionis atas konflik. Mendorong konflik atas dasar kerja sebagai asumsi bahwa kelompok yang kooperatif, harmonis, tenang, damai, dan serasi rentan menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan, sehingga kelompok tetap bersemangat, kritis diri, maupun kreatif. Pandangan interaksionis tentang konflik. Yang pertama itu ada konflik fungsional. Konflik fungsional ini mendukung tujuan kelompok, meningkatkan kinerja, merupakan suatu konflik yang bersifat membangun. Sebagai contoh, konflik ini adalah konflik antara bagian staf akademik dengan bagian staf pengajar. Konflik tersebut bisa terjadi karena perbedaan cara pandang para anggota bagian tersebut. Staf akademik hanya mengatur penjadwalan pengajar sesuai dengan mata kuliahnya, tanpa menghiraukan berapa lama pengajar tersebut mengajar dalam suatu hari. Kemudian ada konflik disfungsional, yang dapat diartikan sebagai konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Contoh konflik ini terjadi antara dua orang karyawan yang tidak bisa bekerja sama karena permusuhan pribadi, anggota komite yang tidak dapat menyetujui tujuan yang ditetapkan organisasi. Batas yang menentukan apakah suatu konflik fungsional atau disfungsional ini sering tidak tegas ataupun kabur. Kemudian kita akan membahas tipe dan lokus konflik. Tipe dan lokus konflik ini terdiri dari 3 konflik. Yang pertama itu konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Konflik tugas ini merupakan sasaran pekerjaan yang dimaksudkan tugas yang diberikan sering mungkin untuk mengundang konflik karena masing-masing anggota memiliki pandangan sudut yang berbeda tentang tugas kelompok yang harus diselesaikan. Contohnya, perbedaan pendapat antara anggota kelompok mengenai pembicaraan tugas presentasi perilaku organisasi. Konflik hubungan jarang sekali diterapkan dalam pekerjaan karena hampir selalu terjadi adanya gesekan dan permusuhan interpersonal yang sangat melekat dalam konflik hubungan yang meningkatkan bentrokan kepribadian dan menurunkan sifat saling pengertian yang menimbulkan hambatan dan penyelesaian dari organisasi. Seperti contohnya, perbedaan karakter yang memicu keributan dalam kelompok karena masih belum saling mengenal. Kemudian konflik proses mengenai bagaimana penyelesaian segala pekerjaan yang ada. Contohnya, 2 orang memiliki cara berbeda dalam presentasi, sehingga sering terjadi miskomunikasi dalam penyampaian materi, dan satu sama lain saling merasa presentasinya kurang maksimal. Cara lain memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokus, atau di mana konflik terjadi. Di sini, ada 3 tipe dasar sebagai berikut. Yang pertama, konflik diadik yang dikategorikan seperti konflik di antara 2 orang.
Konflik ini dapat terjadi antara individu pimpinan dengan individu pimpinan dari berbagai macam tingkatan, individu pimpinan dengan individu karyawan, maupun antara individu karyawan dengan individu karyawan lainnya. Yang kedua, ada konflik intragrup yang dibentuk hanya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Riset telah menemukan bahwa bagi konflik tugas adalah untuk mempengaruhi kinerja di dalam tim. Hal ini penting bahwa tim-tim memiliki iklim yang mendukung, yang mana kesalahan tidak akan diberikan hukuman, dan setiap anggota kelompok akan memberikan dukungan kepada yang lain. Yang ketiga, ada konflik antar kelompok. Konflik ini menyebutkan bahwa saling mempengaruhi di antara posisi seorang individu dan cara individu tersebut mengelola konflik di antara kelompok. Proses konflik. Mengenai proses konflik terdiri dari 5 tahapan yang akan saya bahas pada slide-slide berikutnya. Tahap pertama proses konflik itu dinamakan dengan tahap potensi pertentangan atau ketidakselarasan, yang terbagi lagi menjadi 3 bahasan mengenai komunikasi, struktur, dan variabel-variabel pribadi. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi itu dapat menjadi sumber konflik. Pengalamannya mempresentasikan kekuatan yang bertentangan dari semantik, kesulitan, kesalahpahaman, dan kemisingan dalam saluran komunikasi. Kemudian struktur. Istilah struktur digunakan dalam konteks ini untuk mencakup variabel-variabel seperti ukuran, kadar, spesialisasi dalam tugas-tugas yang diberikan kepada anggota kelompok. Kemudian variabel pribadi. Kategori ini meliputi kepribadian, emosi, dan nilai-nilai. Bukti menunjukkan bahwa jenis kepribadian tertentu memiliki potensi memunculkan konflik. Emosi juga dapat menyebabkan konflik. Nilai yang berbeda-beda yang dianut tiap anggota dapat menjelaskan munculnya konflik. Tahapan yang kedua adalah kesadaran dan personalisasi. Jika kondisi yang tercantum pada tahap pertama secara negatif mempengaruhi sesuatu yang dipedulikan oleh pihak lain, maka berpotensi untuk pertentangan dan ketidaksesuaian menjadi diwujudkan dalam tahap kedua. Salah satu pihak harus waspada terhadap terjadinya kondisi yang mendahului. Namun karena ketidaksepakatan yang dipandang sebagai konflik tidak berarti dipersonalisasikan, ini sering terjadi pada level yang dirasakan sebagai konflik. Ketika para individu menjadi terlibat secara emosional bahwa mereka mengalami kecemasan, ketegangan, frustasi, dan permusuhan. Tahap kedua ini penting karena inilah di mana permasalahan konflik cenderung didefinisikan, di mana pihak-pihak memutuskan mengenai apakah konflik tersebut. Tahapan ketiga dari proses konflik adalah niat. Di sini proses konflik ini terdiri dari berbagai jenis pembagian. Yang pertama, bersaing, berkolaborasi, menghindar, mengakomodasi, dan berkompromi. Kita akan bahas mengenai persaingan. Ketika seseorang berupaya untuk memuaskan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak terhadap pihak lain, misalnya, Anda dikatakan sedang bersaing ketika Anda bertaruh hanya dengan satu pemenang. Yang kedua, berkolaborasi. Dalam berkolaborasi, para pihak bermaksud untuk memecahkan permasalahan dengan menjernihkan perbedaan dan bukannya mengakomodasi sudut pandang yang bervariasi. Menghindar, seseorang akan mengetahui suatu konflik telah terjadi dan ingin menarik diri dari atau menyembunyikan diri dari konflik tersebut. Yang keempat ada mengakomodasi, yaitu pihak yang berupaya untuk memenangkan lawan yang bersedia untuk mempertahankan kepentingan dari lawan atas kepentingan sendiri. Kemudian berkompromi, dalam berkompromi tidak ada pemenang atau kalah. Bahkan terdapat suatu kesediaan untuk pembagian objek konflik dan menerima solusi dengan kepuasan kurang sempurna bagi kedua belah pihak. Tahapan keempat yaitu perilaku. Ketika sebagian besar orang berpikir mengenai konflik, mereka cenderung menitik beratkan pada tahap keempat yaitu perilaku, karena di tahap ini konflik mulai terlihat. Tahap perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik. Tahap keempat merupakan proses interaksi yang dinamis. Sebagai contoh, Anda mengajukan tuntutan terhadap saya memberikan tanggapan untuk berdebat. Anda mengancam saya balik mengancam saya, dan sebagainya. Yang kemudian pemogokan, kerusuhan, dan peperangan adalah kisaran dari rangkaian yang bersifat disfungsional. Konflik yang fungsional umumnya terbatas pada kisaran bawah rangkaian. Kemudian kita akan membahas mengenai manajemen konflik. Jika sebuah konflik bersifat disfungsional,
Apa yang dapat para pihak lakukan untuk menurunkannya? Atau sebaiknya, opsi apa yang ada jika konflik tersebut menjadi terlalu rendah dan perlu ditingkatkan? Hal ini akan membawa kita kepada teknik-teknik manajemen konflik. Penggunaan dari resolusi dan teknik stimulasi untuk mencapai level konflik yang diinginkan, yang memberikan daftar mengenai resolusi utama yang memungkinkan para manajer untuk mengendalikan level konflik. Di bawah kondisi yang ideal, niat seseorang akan diterjemahkan ke dalam perilaku yang dapat diperbandingkan. Tahap terakhir dari proses konflik yaitu hasil. Aksi reaksi yang saling mempengaruhi di antara pihak-pihak yang sedang berkonflik menciptakan konsekuensi, seperti yang diperlihatkan dalam model kita. Maka hasil-hasil ini akan menjadi fungsional jika konflik dapat meningkatkan kinerja kelompok atau disfungsional jika menghambat kerja. Kita akan membahas tentang hasil yang fungsional. Bagaimana mungkin konflik dapat bertindak sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja kelompok? Sulit untuk memvisualisasikan situasi yang mana secara terbuka atau yang keras dapat menjadi fungsional. Tetapi dimungkinkan untuk melihat seberapa rendah atau moderat dari suatu level konflik dapat meningkatkan efektivitas kelompok. Contoh adalah konflik yang terjadi antara bagian staf akademik dengan bagian staf pengajar. Konflik tersebut bisa terjadi karena perbedaan cara pandang para anggota bagian tersebut. Staf akademik hanya mengatur penjadwalan pengajar sesuai dengan mata kuliahnya tanpa menghiraukan berapa lama pengajar tersebut mengajar dalam suatu hari. Sedangkan staf pengajar hanya dapat menerima jadwal yang sudah dibuat oleh staf akademik. Mungkin sebagian pengajar mengeluh karena begitu padatnya jadwal yang telah dibuat. Maka staf pengajar melakukan komplain terhadap staf akademik. Hal ini menyebabkan staf akademik harus bekerja 2 kali untuk mengatur ulang jadwal yang telah dibuat. Mengelola konflik fungsional. Salah satu dari kunci untuk meminimalkan konflik yang kontraproduktif adalah dengan memahami kapan sebenarnya terjadi ketidaksepakatan. Manajemen konflik yang berhasil akan mengenali pendekatan yang berbeda dan berupaya untuk menyelesaikan mereka dengan mendorong pembahasan secara terbuka dan jujur dengan menitik beratkan pada kepentingan dan bukan permasalahan. Contohnya, bagian pemasaran akan menitik beratkan pada pendistribusian permasalahan. Sementara itu, bagian operasional akan berbicara mengenai manajemen rantai pasokan untuk menggambarkan permasalahan yang dasarnya sama. Topik yang kedua, kita akan membahas tentang negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses yang terjadi ketika 2 atau lebih pihak memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka. Bergantung pada seberapa banyak pihak-pihak yang berinteraksi satu sama lain. Kadangkala mempertahankan hubungan sosial dan perilaku secara etis akan menjadi sama pentingnya dengan mencapai perundingan dengan segera. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas mengenai strategi perundingan, memberikan sebuah model dalam proses negosiasi, memastikan peranan individu yang berbeda dalam efektivitas negosiasi, dan memberikan secara ringkas mengenai negosiasi pihak ketiga. Strategi perundingan. Terdapat 2 pendekatan umum mengenai negosiasi perundingan distributif dan perundingan integratif. Sebagaimana yang diperlihatkan, keduanya berbeda dalam tujuan, motivasi, fokus, kepentingan, pembagian informasi, serta durasi hubungan. Mari kita definisikan masing-masing dan mengilustrasikan perbedaannya. Perundingan distributif. Perundingan distributif mengidentifikasikan fitur yang mana beroperasional di bawah kondisi impas, yaitu merupakan negosiasi atas siapa yang memperoleh pembagian dari pembagian yang tetap. Dengan bagian yang tetap dimaksud dalam satu set barang atau jasa yang harus dibagikan. Ketika bagian tersebut sifatnya tetap atau para pihak meyakininya, maka cenderung akan melakukan perundingan secara distributif. Contoh, kita melihat sebuah mobil bekas yang diiklankan secara online yang kelihatan bagus. Kita pergi untuk melihat mobil secara langsung. Mobil tersebut sempurna dan kita menginginkannya. Pemilik memberitahukan kepada kita harga yang diminta. Kita tidak ingin membayar dengan harga yang tinggi. Kita berdua melakukan negosiasi. Strategi bernegosiasi yang mana kita terlibat di dalamnya merupakan perundingan distributif. Kemudian perbedaan perundingan distributif dan integratif dari sudut pandang informasi tingkatannya sangat rendah, sedangkan dari perundingan integratif tingkatannya sangat tinggi. Dari segi lama hubungan,
Biasanya perundingan distributif itu sifatnya jangka pendek, sedangkan integratif itu jangka panjang. Kemudian perbedaan perundingan distributif dan integratif dari sudut pandang informasi tingkatannya sangat rendah, sedangkan dari perundingan integratif tingkatannya sangat tinggi. Dari segi lama hubungan, biasanya perundingan distributif itu sifatnya jangka pendek, sedangkan integratif itu jangka panjang. Perundingan integratif yang mengasumsikan bahwa salah satu lebih kemungkinan kesepakatan yang dapat diciptakan menjadi solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Perundingan integratif lebih dipilih dibandingkan perundingan distributif karena membentuk hubungan jangka panjang. Perundingan integratif mengikat para negosiator dan memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja perundingan bila mereka merasa bahwa telah mencapai kemenangan. Proses negosiasi. Di sini kita akan membahas proses negosiasi. Yang pertama adalah persiapan dan perencanaan, mendefinisikan aturan-aturan dasar, klarifikasi dan pembenaran, melakukan perundingan dan pemecahan masalah, dan menutup serta mengimplementasikan. Persiapan dan perencanaan. Sebelum kita memulai melakukan negosiasi, lakukanlah dulu pekerjaan kita. Bagaimana sifat dari konflik? Apakah sejarah yang mengarahkannya para negosiasi ini? Siapa yang terlibat dan bagaimana persepsi mereka mengenai konflik? Apa yang ingin dinegosiasikan dan apa yang menjadi tujuan kita? Kedua, ada definisi aturan yang mendasar. Ketika kita telah melakukan perencanaan dan mengembangkan sebuah strategi, maka kita telah siap untuk memulai mendefinisikan dengan pihak lainnya mengenai aturan mendasar dan prosedur dari negosiasi itu sendiri. Siapa yang melakukan negosiasi, di mana diadakan, berapa waktu hambatan yang terjadi, dan permasalahan apakah negosiasi itu akan dibatasi. Ketiga dari tahap proses negosiasi ada namanya klasifikasi dan pembenaran. Ketika kita telah saling menukarkan proposal awal kita dan pihak lain menjelaskan, memperkuat, menjernihkan, mendukung, dan membenarkan permintaan mula-mula. Langkah ini tidak harus berupa konfrontasional. Sebaliknya, ini merupakan peluang untuk saling mengajarkan permasalahan satu sama lain. Mengapa mereka penting dan bagaimana kita sampai pada permintaan mula-mula. Memberikan kepada pihak lainnya dengan dokumentasi apapun yang mendukung posisi kita. Yang keempat dari proses negosiasi adalah melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Inti dari proses negosiasi adalah upaya memberi dan mengambil secara aktual dalam mencoba menyelesaikan perjanjian. Hal ini di mana kedua belah pihak perlu untuk membuat konsesi. Contoh, pihak pembeli menekan harga yang ia inginkan. Sementara pihak pemilik mobil memberikan kelonggaran harga sedikit lebih rendah dari yang ia tawarkan sebelumnya. Yang kelima dari proses negosiasi dinamakan penutupan dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah merumuskan perjanjian kita dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk pengimplementasian dan mengawasinya. Bagi sebagian besar, negosiasi dari negosiasi tenaga kerja manajemen untuk melakukan perundingan atas jangka waktu. Ini memerlukan untuk memproses hal-hal secara spesifik dalam sebuah kontrak frontal. Pada kasus lain, penutupan dari progres negosiasi ini tidak lebih daripada formalitas berjabat tangan. Perbedaan individu dalam negosiasi yang efektif. Sifat kepribadian dalam negosiasi. Dapatkah kita memprediksikan taktik negosiasi yang dimiliki oleh pihak lawan jika kita mengetahui sesuatu mengenai kepribadiannya? Sebagian besar riset telah menitikberatkan pada 5 besar sifat dari keramahan untuk alasan-alasan yang jelas daripada individu. Sangat menyenangkan untuk kerjasama, selalu mengalah, baik dan menolak risiko. Terlihat bahwa keadaan yang mana keramahan dan kepribadian yang lebih umum mempengaruhi hasil negosiasi. Misalnya, akan sangat banyak bergantung pada bagaimana pihak lain bereaksi terhadap seseorang yang tegas dan antusias. Suasana hati dan emosi dalam negosiasi. Apakah suasana hati dan emosi mempengaruhi negosiasi? Benar pastinya, tetapi cara mereka bekerja bergantung emosi maupun konteks. Seseorang negosiator yang menunjukkan kemarahan pada umumnya menimbulkan konsesi. Salah satu faktor yang mengatur ini adalah kekuasaan. Kita harus memperlihatkan kemarahan dalam negosiasi hanya jika Anda memiliki setidaknya kekuasaan sebanyak yang dimiliki tandingan kita. Emosi yang relevan hasilnya adalah kekecewaan. Pada umumnya, seorang negosiator yang memandang kekecewaan dari tandingannya akan mengakui lebih karena kekecewaan membuat banyak negosiator merasa bersalah.
bagaimana yang dapat kita amati, emosi terutama yang sifatnya negatif berpengaruh terhadap negosiasi. Budaya dalam negosiasi. Apakah orang-orang dari budaya berbeda akan melakukan negosiasi secara berbeda? Jawabannya benar. Namun terdapat banyak perbedaan kecil dalam cara bekerjanya. Jadi apa yang dapat kita sampaikan mengenai budaya dan negosiasi? Pertama, nampak bahwa orang-orang pada umumnya melakukan negosiasi secara lebih efektif di dalam budaya daripada di antara mereka. Kedua, terlihat bahwa di dalam negosiasi lintas budaya, terutama bahwa negosiator akan memiliki keterbukaan yang tinggi terhadap pengalaman. Yang terakhir, karena emosi secara kultural bersifat secara sensitif, maka negosiator perlu bersikap waspada dengan dinamika emosional dalam negosiasi lintas budaya. Perbedaan gender di dalam negosiasi. Terdapat banyak area dalam perilaku organisasi yang mana pria dan wanita tidak dibedakan. Hal ini sering terlihat cukup adil bahwa pria dan wanita akan melakukan negosiasi secara berbeda, dan perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi hasil. Stereotip yang terkenal adalah bahwa wanita lebih dapat bekerjasama dan menyenangkan dalam hal negosiasi dibandingkan pria. Pria cenderung menempatkan nilai yang lebih tinggi pada status, kekuasaan, penghargaan. Sedangkan wanita cenderung untuk menempatkan nilai yang lebih tinggi dengan kasih sayang dan kebajikan. Namun perbedaan bahkan jauh lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, cara wanita dalam melakukan pendekatan negosiasi, maka para negosiator lainnya akan berupaya untuk memanfaatkan negosiator wanita dengan menetapkan penawaran gaji yang lebih rendah. Negosiasi dengan pihak ketiga. Di sini para negosiator kita akan menjadikan 3 klasifikasi. Yang pertama, mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif pertimbangan, bujukan, dan saran. Yang kedua ada arbitrator, adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Arbitrase dapat secara sukarela. Kelebihan terbesar dari arbitrase ini adalah mediasi yang selalu menghasilkan penyelesaian. Yang ketiga ada konsiliator, adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dan lawan. Mereka juga terlibat dalam pencarian fakta. Saat ini, dunia digemparkan oleh sebuah virus baru yang dinamakan dengan SARS-CoV-2 dengan penyakitnya yang bernama Coronavirus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Pertama, virus ini muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Sejak 7 bulan setelah penyebaran virus ini, terkonfirmasi sekitar 8,9 juta jiwa terinfeksi penyakit ini dan diperkirakan 450.000 korban jiwa mengalami kematian akibat virus ini melalui data WHO pada tanggal 20 Juni 2020. Vaksin COVID-19 sampai sekarang belum dapat ditemukan oleh bagian seluruh dunia, sehingga kebijakan pemerintah Indonesia menerapkan alternatif seperti work from home, stay at home, physical distancing, maupun social distancing untuk memutus laju pertumbuhan coronavirus di Indonesia. Akibatnya, banyak sektor yang mengalami kerugian, seperti sektor ekonomi, sektor pariwisata, sektor pendidikan, maupun sektor pelayanan publik. Sehingga untuk menghindari Indonesia masuk ke tahap ekonomi krisis maupun keadaan terpuruk, pemerintah Indonesia menyiapkan skenario baru yang disebut dengan New Normal. Definisi New Normal sendiri adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. New Normal adalah perubahan perilaku masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan dan keamanan COVID-19. Tujuan ini digunakan untuk mencegah penularan kasus corona di Indonesia. Sehingga pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan mempertimbangkan aspek kesehatan studi epidemiologis maupun kesiapan regional. Wacana new normal ini semakin viral. Banyak masyarakat yang menyetujui dengan kebijakan new normal dan tidak banyak pula masyarakat yang menolak alasan new normal ini. New normal adalah perubahan perilaku masyarakat dengan menjalankan aktivitas normal tetapi dengan menyiapkan seluruh protokol keamanan maupun kesehatan. Tujuan dilakukannya ini adalah untuk memutus penyebaran virus corona di Indonesia. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan new normal ini
dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Untuk itu, di tengah ramainya perbincangan mengenai new normal ini, banyak juga masyarakat yang setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut, tetapi banyak pula yang mencela dan tidak mendukung pemerintah untuk melakukan new normal. Diberlakukannya new normal ini karena kebijakan pemerintah sebelumnya seperti PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan work from home dianggap kurang efektif karena dapat menimbulkan krisis ekonomi maupun krisis politik. Sehingga pemerintah menyiapkan new normal ini dengan harapan lebih efektif dan dapat lebih mencakup kegiatan dalam skala besar dan untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Banyak orang yang mendukung kebijakan dari new normal ini, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia yang terdiri dari perusahaan mal, manufaktur, pendidikan, dan maupun industri lainnya. Mereka mendukung kebijakan new normal ini karena mereka menganggap lebih banyak manfaat yang diterima daripada new normal daripada kerugian yang diakibatkan oleh new normal sendiri. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa new normal itu harus diberlakukan. Yang pertama, agar tidak muncul kasus baru seperti kejadian PHK di mana-mana yang menyebabkan kemiskinan maupun dampak sosial. Yang kedua, optimis bahwa dengan diberlakukannya normal, banyak sektor industri maupun sektor ekonomi dapat berjalan kembali, sehingga PHK dapat dikecilkan dan terserapnya lagi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah. Alasan ketiga dilakukannya normal adalah karena keterbatasan keuangan pemerintah yang tidak dapat secara terus-menerus mengeluarkan dananya untuk dana sosial maupun bantuan sosial. Diharapkan dengan adanya new normal ini, pemerintah dapat memberikan kail bukan ikannya. Kemudian alasan yang keempat, mendorong kembali aktivitas-aktivitas ekonomi di Indonesia, seperti penyesuaian kegiatan ekonomi dan melakukan kegiatan berbasis fiskal dan moneter, sehingga diharapkan bisa terhindar dari resesi ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus dibuka kembali untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam tahap resesi. Jika Indonesia sudah masuk ke dalam tahap resesi, dibutuhkan waktu 6 bulan yang paling cepat, bahkan sampai 3 tahun untuk pemulihan kembali ataupun recovery kembali ke perekonomian Indonesia. Yang publik takutkan dari tahap resesi ekonomi ini bisa berdampak pada tahap krisis sosial maupun krisis politik. Tetapi di Indonesia banyak orang yang mensangsikan atau tidak mendukung kebijakan new normal ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa new normal ini tidak didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa new normal tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Yang pertama, kasus corona di Indonesia dari hari ke hari semakin meningkat. Banyak orang yang masih terpapar kasus corona, sehingga kasus new normal di Indonesia tidak dapat diberlakukan melihat grafik orang yang terpapar kasus corona semakin hari semakin meningkat. Yang kedua, masyarakat di era new normal ini banyak yang tidak mengkaidahkan protokol kesehatan maupun keselamatan seperti memakai masker, hand sanitizer, physical distancing, maupun masih banyak orang yang kita lihat berkerumun di keramaian. Yang ketiga, karena banyak kasus PHK sehingga banyak pabrik yang kehilangan pekerja dan bahan bakunya, sehingga walaupun new normal ini diberlakukan akan menjadi sia-sia karena bahan baku yang untuk menyiapkan sebuah manufaktur tidak dapat dilakukan karena krisis bahan bakar dan maupun bahan pangan. Kemudian yang terakhir, karena belum ditemukannya vaksin coronavirus di Indonesia sampai hari ini. Jika metode pembatasan sosial dan pembatasan sosial berskala besar terus dilanjutkan tanpa adanya inovasi baru, maka akan terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada krisis politik. Dapat kita lihat hingga saat ini, sangat banyak pekerja yang terkena PHK akibat perekonomian yang semakin merosot, kesenjangan sosial semakin terlihat, sehingga dapat membuka peluang terjadinya krisis keamanan. Dan apabila terjadinya krisis keamanan ini, akan menimbulkan kriminalitas seperti maraknya pencurian, perampokan, dan kerusuhan massal yang dapat membuka peluang terjadinya krisis politik. Krisis politik merupakan suatu keadaan di mana negara mengalami ketidakstabilan di dalamnya.
Krisis politik dapat terjadi karena hilangnya kepercayaan masyarakat atau anggota partai terhadap pemimpinnya. Selain itu, hal mendasar yang dapat menyebabkan krisis politik dalam suatu negara adalah keamanan serta kestabilan ekonomi negara tersebut. Dari krisis ekonomi hingga krisis keamanan akan berimbas kepada krisis politik. Isu-isu mengenai ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kasus COVID-19 ini dapat berpotensi menjadi bumerang bagi pemerintah, yang mana isu-isu tersebut dapat dipolitisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pemerintah. Maka dari itu, untuk mencegah krisis politik, maka peran saling membantu dan saling bersinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan. Jangan sampai krisis politik ini menjadi kenyataan. Apabila krisis politik ini benar-benar terjadi, maka dapat dikatakan negara akan berada dalam kekacauan dan telah terjadi konflik internal dalam krisis politik. Berikut ini negosiasi yang dilakukan pemerintah sehingga new normal akhirnya diterima masyarakat. Yang pertama, pemerintah diminta untuk menerbitkan aturan baru terkait ketenaga kerjaan saat new normal, terutama terkait upah minimum dan cuti bersama. Penyesuaian juga harus dilakukan oleh pemerintah saat memasuki normal baru. Pasalnya, banyak perusahaan telah berdampak karena pandemi corona ini. Yang kedua, perlu diaturnya shift atau giliran bekerja. Karyawan yang bekerja berdasarkan shift perlu mendapatkan kepastian terhadap jumlah cutinya. Perusahaan melakukan penyesuaian penerapan kerja di kantor selama masa new normal, seperti menerapkan protokol kesehatan untuk kerja dan lingkungan pekerja. Dengan demikian, potensi penularan COVID-19 bisa ditekan. Jadi, penutup yang dapat saya simpulkan dalam kasus artikel saya ini, bahwa penerapan new normal yang diberlakukan pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian, kondisi sosial, maupun politik negara. New normal membuat kegiatan produksi dan konsumsi kembali hidup dan bergairah, sehingga menggerakkan usaha ekspor dan impor. Tetapi, pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas, karena virus masih tetap ada di sekitar kita, yang siap mengincar nyawa kita bila kita lalai menerapkan protokol kesehatan.